Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Catatan Sekolah, kembali lagi di video catatan sekolah. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bedah kisi-kisi soal lagi, yaitu tentang pembahasan dan soal ujian sekolah tahun 2020 SD MI mata pelajaran IPA babnya yaitu yang pertama, menunjukkan fungsi bagian tubuh tumbuhan atau hewan berdasarkan gambar. Jadi nanti ada gambar, kemudian kita ditanyakan apa fungsi dari bagian tubuh tumbuhan maupun hewan tersebut. Yang kedua yaitu menunjukkan fungsi organ pernafasan pada manusia berdasarkan gambar. Nanti juga akan disajikan gambar, kemudian kita menunjukkan apa fungsi dari anak panah dari gambar tersebut. Oke, sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih berkembang ke depannya. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Jadi nanti saya akan sajikan soal, kemudian teman-teman saya kasih waktu untuk menjawab, dan kita bahas bersama. Oke, soal yang pertama. Oke, ini tentang fungsi tumbuhan maupun hewan ya. Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah adalah A. Akar, B. Daun, C. Bunga, atau D. Batang. Silakan dijawab. Oke, jawabannya jelas ya. A. Akar. Jadi, yang berfungsi untuk menyerap air, mineral, dan zat hara di dalam tanah itu adalah akar. Selain berfungsi sebagai penyerap air, akar juga berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. Ya, selanjutnya itu akar juga menyimpan makanan cadangan makanan di dalam akar. Seperti umbi-umbian itu menyimpan cadangan makanan di dalam akar. Selain menyimpan cadangan makanan di dalam akar juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya rimpang-rimpang gitu ya, jahe, kunyit, lengkuas. Juga akar itu berfungsi sebagai alat pernafasan. Nah, kan ada tuh tumbuhan yang memiliki akar gantung atau akar nafas seperti buah pohon beringin maupun tanaman bakau. Nah, itu termasuk fungsi dari akar itu sendiri ya. Soal yang kedua. Oke, perhatikan gambar berikut. Ada daun. Fungsi utama dari bagian tumbuhan di atas adalah, ini fungsi dari daun ya, A. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, B. Alat perkembangbiakan generatif, C. Menyokong berdirinya tumbuhan, D. Tempat fotosintesis. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu tempat fotosintesis. Nah, kalau menyerap air dan zat hara di dalam tanah, itu kan fungsi dari akar sendiri ya. Terus kemudian sebagai alat perkembangbiakan generatif, itu fungsi dari biji. Kemudian menyokong berdirinya tumbuhan itu juga fungsi dari batang ya. Menyokong berdirinya tumbuhan itu fungsi dari akar, maaf. Kemudian fungsi dari daun sendiri itu selain sebagai tempat fotosintesis, juga sebagai tempat pertukaran gas dan tempat terjadinya gutasi. Kemudian selain itu juga sebagai tempat transpirasi atau penguapan. Jadi daun kan juga mengalami penguapan. Nah, itu yang bagian mengeluarkannya itu adalah daun itu sendiri. Maksudnya tuh tumbuhan kan juga mengalami penguapan seperti kita. Nah, kalau kita kan sebagai tempat penguapan itu kan kulit, kalau tumbuhan itu daun. Oke. Soal selanjutnya. Fungsi batang pada tumbuhan adalah untuk A. Membantu proses fotosintesis dan pergerakan air dari daun ke bagian lain tumbuhan. B.
tempat meresapnya air, mineral, dan zat hara yang diperlukan tumbuhan. C. Alat angkut yang makanan dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Atau D. Tempat pembuangan sisa-sisa air melalui proses gutasi. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu sebagai alat angkut zat makanan dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh ya. Jadi batang itu fungsinya untuk mengangkut zat-zat makanan dari daun menuju ke seluruh tubuh. Nah, kalau membantu proses fotosintesis dan pergerakan air dari daun ke bagian lain tumbuhan, tidak. Kalau membantu proses fotosintesis itu adalah fungsi fungsi dari daun ya. Kemudian kalau meresapnya air, mineral, dan zat hara itu fungsi dari akar. Kalau tempat pembuangan sisa air melalui proses gutasi itu adalah fungsi daun. Selain sebagai tempat angkut zat makanan dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan, batang juga berfungsi menyokong berdirinya tumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua itu melekatnya daun, bunga, dan buah. Kemudian menyimpan cadangan makanan juga bisa seperti kayak tebu, sagu, itu menyimpan cadangannya di dalam batang. Kemudian batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis misalnya pada kaktus. Kaktus kan tidak memiliki daun ya, daunnya itu ya duri itu. Nah, dia memiliki klorofil dan fotosintesisnya juga bisa di batang itu sendiri. Paham ya? Oke, soal yang selanjutnya. Nah, ini ada tanaman, kemudian dikasih nomor N, M, L, K. Fungsi bagian tubuh tumbuhan yang ditunjuk huruf L adalah A. Melakukan fotosintesis, B. Sebagai alat transportasi dari akar ke daun, C. Alat perkembangbiakan generatif, D. Menyerap air. Oke, silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu sebagai alat transportasi dari akar ke daun. L ini adalah kan batang ya, jadi fungsinya itu sebagai alat transportasi dari akar ke daun. Kalau N itu kan buah, itu berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kalau M itu kan daun, fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Kalau K itu kan akar, jadi fungsinya untuk menyerap air. Jadi yang L ini batang, berarti fungsinya sebagai alat transportasi dari akar ke daun. Transportasi apa? Bisa jadi transportasi zat makanan. Oke? Selanjutnya, nah ini masuk di pernafasan ya. Pernafasan manusia, sistem pernafasan manusia. Soal yang pertama, perhatikan gambar dan proses pernafasan di samping. Pada bagian M dan N, maaf ini harusnya dan, berturut-turut terjadi proses. M-nya itu hidung, N-nya itu tenggorokan, batang tenggorokan. A. Mengikat oksigen dan menyesuaikan suhu udara. B. Mengikat oksigen dan pelepasan karbon dioksida. C. Penyesuaian suhu udara dan penyaringan kotoran yang masuk bersama udara. Atau D. Penyaringan kotoran yang masuk bersama udara dan mengikat oksigen. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu yang C, sebagai penyesuaian suhu udara dan penyaringan kotoran yang masuk bersama udara. Jadi, udara itu kan masuk melalui hidung. Nah, di selaput lendir, hidung kan ada selaput lendir ya. Nah, itu dia mengontrol suhu udara yang masuk. Kemudian juga rongga hidung itu juga berfungsi menjaga kelembapan yaitu udara yang masuk. Nah, selain itu juga berfungsi untuk menyaring udara. Nah, kemudian masuk ke dalam faring, laring, dan batang tenggorokan. Nah, kalau batang tenggorokan itu kan ada rambut-rambut getar. Di sini tuh ada rambut-rambut getar yang berfungsi menyaring udara dari kotoran-kotoran yang masuk bersama udara. Jadi udara kan
ada yang kotor tuh. Nah, di sini ada rambut getar. Nah, di sini tuh ada rambut getar. Ada rambut getar, kemudian disaringlah udara yang kotor itu masuk ke paru-paru. Sebelum masuk paru-paru disaring oleh tenggorokan ini, rambut getar ini. Oke, pahami ya? Soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambar proses pernafasan di samping. Pada bagian yang ditunjukkan dengan angka 1, terjadi proses. Nah, ini tuh hidung, rongga hidung. Di sini ada rambut hidung. Nah, A. Pelepasan karbon dioksida CO2 ke udara. B. Pengikatan oksigen O2. C. Penyaringan udara yang akan masuk ke tenggorokan. Atau D. Pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu A ya, pelepasan karbon dioksida CO2 ke udara. Kalau pertukaran antara karbon dioksida CO2 dengan O2 itu adalah fungsi dari alveolus sendiri ya. Ini pertukaran antara CO2 dan O2 itu di alveolus. Alveolus malah di sini nih, alveolus. Nah, kalau penyaringan udara yang akan masuk ke tenggorokan itu adalah fungsi dari batang tenggorokan. Kalau pengikatan oksigen O2 itu ada di paru-paru itu sendiri, oke? Selanjutnya, proses pernafasan yang terjadi pada alveolus yaitu A. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida, B. Penyesuaian kadar O2 dan CO2 di udara, C. Penyaringan udara dan penyesuaian suhu, atau D. Pemisahan udara yang bersih dan yang kotor. Silakan dijawab. Oke, jawabannya sudah jelas saya bahas sebelumnya, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru itu sendiri itu fungsi dari alveolus. Alveolus itu apa? Alveolus itu gelembung-gelembung yang ada di paru-paru itu sendiri. Oke. Soal yang ke-8. Nah, ada gambar lagi ditunjukkan ini apa? Fungsi dari faring kayaknya. Nah, perhatikan gambar dan proses pernafasan di samping. Fungsi bagian alat pernafasan yang ditunjuk oleh alat panah adalah A. Mengatur kelembapan udara di dalam hidung. B. Menangkap kotoran udara menggunakan lendir. C. Mengatur jalanan udara yang akan masuk ke paru-paru. Atau D. Tempat pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Silakan dijawab. Oke, jawabannya yaitu mengatur jalannya udara yang akan masuk ke paru-paru ya. Jadi ini fungsi dari laring kayaknya, laring. Nah, laring ini mengatur jalannya udara yang akan masuk ke paru-paru. Kalau faring itu kan fungsinya untuk faring ya ini. Maaf, ini fungsi dari faring. Kalau laring itu kan keras tidaknya suara kita itu ditentukan karena aliran udara, itu laring. Kalau faring itu mengatur jalannya udara yang akan masuk ke paru-paru itu sendiri. Oke? Oh, sudah selesai. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol komen, like, dan share video ini ke semua sosial media kalian, sehingga banyak yang menonton, banyak yang bermanfaat pula. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel catatan sekolah menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Oke, sampai ketemu lagi Sobat Catatan Sekolah di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.